Halo, saya Syafqar Iskandari dengan NIM 210504000 program studi ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 yang berjudul bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan dan pemerintahan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Ada sebagai calon sarjana atau profesional yang merupakan bagian dari masyarakat rahasia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia yang adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Ini salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero 106-43 SM pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Teori negara hukum dari Cranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan pemerintah atau kenegaraan harus dilakukan di atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Cranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan negara Republik Indonesia? Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah membaca tujuan negara Republik Indonesia, bagaimana analisis dari sudut pandang tujuan negara menurut Cranenburg? Dari bunyi alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24. Yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Negara kita memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK. Ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Yang ayat kedua, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ketiga, ayat ketiga, masyarakat konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ayat keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MAKYMK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab ke-4, terdapat 6 agenda reformasi, satu diantaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari, media massa baik elektronik maupun cetak menayangkan masalah pelanggaran hukum baik terkait dalam masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran hak asasi manusia dan KKN. Berikut diantaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum. Yang pertama, perilaku warga negara khusus oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran hak asasi manusia, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan pelindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di samping mengatur hubungan manusia dan atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat. Ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, dan pembagian waris. Yang kedua, hukum publik. Ialah hukum yang mengatur tentang perhubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Gustav Rahbutsch, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno Mertokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus dipertanyakan. Yang pertama, Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua, Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan. Dan yang ketiga, Sicherheit atau unsur kepastian. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagai mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utama sebagai lembaga penuntut, dan kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khusus hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidik adalah sebagai pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyelidik mempunyai wewenang yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua mencari keterangan dan barang bukti, yang ketiga menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, yang keempat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, yang kedua pemeriksaan dan penyitaan surat, yang ketiga mengambil sidik jari dan memotret seseorang, yang keempat membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Setelah itu penyelidik berwenang membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain selaku penyidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu yang pertama pejabat polisi negara Republik Indonesia, yang kedua pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri atau tersangka. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang ketujuh, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang kedelapan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kesembilan, mengadakan penghentian penyelidikan. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanaan putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan sesuai diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa penuntut umum berwenang antara lain untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu, melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakuannya. Dalam pembagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. A. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pada pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh yang pertama, seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, seorang yang waktu itu adalah orang yang oleh presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang terakhir, orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, dan 3 tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. C. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. D. Peradilan Umum.
Peradilan umum adalah suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat dua, misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Pengadilan Negeri Bogor, dan sebagainya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan suatu serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dan segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili di tingkat pertama, dan terakhir disengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tingkat dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan: yang pertama, permohonan kasasi. Yang kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan. Oleh karena itu, hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan alasan hukumnya tidak tahu, kurang jelas. Untuk itu, hakim diperbolehkan untuk menemukan atau membentuk hukum melalui penafsiran hukum dengan tahap memperhatikan perasaan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberi bantuan hukum. Yang dimaksud pada penasihat hukum menurut KUH AP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkan yang menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang selaku dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapat bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah sejak kapan seseorang yang tertuduh atau terdakwa mendapat bantuan hukum. Berdasarkan pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara ditentukannya dalam undang-undang. Penasihat hukum tersebut berhak menghubungi berbicara dengan tersangka pada setiap pemeriksaan dan waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasihat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya atau tersangka adalah mengirimi dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dan melaksanakan bantuan hukum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu: yang pertama, penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kedua kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum.
Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Yang ketiga, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasihat hukumnya. Penasihat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia atau IPHI, dan sebagainya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah banyak kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun berkelompok, masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dianggap pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagai masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, siogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak kewajibannya. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, negara merupakan organisasi kelompok masyarakat yang tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum. Yang lebih tinggi demi tegaknya hukum, negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Yang kedua, ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di Indonesia ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kehakiman rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-hak terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Yang keempat, dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan bagian hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyelidik, sedangkan kejaksaan berfungsi untuk sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Yang kelima, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang keenam, peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya. Sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Yang ketujuh, atau yang terakhir, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.